Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dewi Mustiqawati selaku Kepala Sekolah SMA 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Manyarang 1, yang saya hormati Dewan SDN Manyarang 1, serta anak-anakku sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan keselamatan dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya selalu kita nantikan hingga yaumul kiamat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya di sini sebagai moderator akan menyampaikan beberapa susunan acara yang berkaitan dengan topik pemetaan aset sumber daya sebagai pemenuhan tugas dari CGP Angkatan 9, yaitu dari Bapak Edi Suharyono. Nah, di sini nanti Bapak Edi Suharyono sebagai narasumber atau pengisi materi dengan tema pemetaan aset sumber daya. Yang selanjutnya untuk sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab, nanti saya persilahkan kepada Bapak Ibu Guru serta anak-anak untuk menyampaikan pertanyaan kepada narasumber, dan acara terakhir yaitu penutup. Itulah tadi susunan acara untuk kegiatan pagi ini. Saya langsung saja persilahkan kepada Pak Edi Suharyono untuk memberikan penjelasan tentang topik aksi nyata pemetaan aset pengelolaan sumber daya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mimin atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Kepala Sekolah SMA 1, Bapak Ibu Guru SMA 1, Bapak Komite, dalam hal ini Bapak Nani, kemudian juga terima kasih untuk anak-anak sekalian telah meluangkan waktu untuk tugas saya pemenuhan yaitu pemenuhan tugas dengan judul pemetaan aset pengelolaan sumber daya. Mungkin di sini langsung saja nih Bapak Ibu. Jadi ini kita sifatnya diskusi yang dalam arti nanti tujuannya untuk memetakan aset. Nah, aset itu ini berbagi, Bapak Ibu, bukan saya lebih tahu mungkin di sini yang dimaksud dengan aset mungkin ya aset ya segala sesuatu yang kita miliki di sekolah. Jadi baik maupun berupa aset hidup maupun aset tak hidup. Nah, tujuannya apa? Di sini saya mendapatkan tugas dari program ini untuk memetakan apa saja aset yang dimiliki di sekolahan yang kita miliki ini. Di program guru penggerak ini telah disampaikan bahwa di sini ada sekitar 7 aset Bapak Ibu. Jadi pertama itu ada aset atau modal. Pertama itu modal manusia, kemudian ada modal sosial yang kedua, kemudian yang ketiga modal politik, kemudian yang keempat modal lingkungan alam, modal fisik, kemudian modal agama, yang terakhir modal finansial. Nah, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, di sini sifatnya diskusi, kolaborasi mengenai apa yang telah kita miliki ya Bapak Ibu. Dari yang pertama itu modal manusia.
yang tujuannya nanti digunakan untuk mencapai visi misi. Jadi di visi misi nanti kita ingin mencapai apa toh? Nah, itu kita melihat modal. Nah, mungkin kalau bisa saya sampaikan langsung ya Bapak Ibu ya. Modal manusia itu kira-kira kalau kita miliki sekarang itu seperti apa saja nih? Mungkin sedikit agak gambaran. Di sini modal manusia itu sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi yang berupa ibaratnya aktor atau kita sendiri. Nah, sumber daya manusia bisa berupa guru atau bisa murid segala yang ada di sekolah kita, atau kelompok-kelompok juga bisa. Mungkin dari sini Bapak Ibu ya, kira-kira ada yang memberikan masukan, kira-kira modal apa yang kita miliki untuk membuat program kita di masa depan nanti. Mungkin Bapak Ibu wali murid tadi bisa dimasukkan dalam modal manusia. Bapak Ibu wali murid, oh terima kasih. Ini sambil untuk dicatat nih Bapak SPI. Untuk modal manusia berupa wali murid ya. Murid yang banyak. Murid, alhamdulillah di sini kita memiliki wali murid, kemudian yang cukup kolaborasi gitu, cukup proaktif. Kemudian Bu Alis menyampaikan memiliki murid yang cukup banyak ya, alhamdulillah sekitar 115. Mungkin ada lagi Bapak Ibu kira-kira? Pasti senang itu yang sudah berpakaian tadi, namanya itu kan pasti sekolah ya. Oke, Ada guru yang alhamdulillah hampir 100% semua guru sudah berijazah S1. Oke, alhamdulillah. Atau dan tenaga pendidik yang lain, ada juga petugas kebersihan penjaga sekolah. Oke, berarti bisa saya rangkum nanti kita memiliki sumber daya manusia berupa kepala sekolah, terus Bapak Ibu guru yang sudah mencapai sudah memiliki jasa S1, kemudian memiliki staf TU juga, memiliki penjaga sekolah yang mungkin lainnya pun juga tidak memiliki, mungkin di sini kita punya gitu. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu. Ada juga komite yang sering. Oh iya, juga ada komite Pak Yun dan hari ini ya. Jadi komitenya Pak Yun di sini kita juga sangat dekat sekali berhubungan dengan komite sekolah. Sehingga apapun kita kalau ada sesuatu bisa berkomunikasi dengan komitenya. Ya. Mungkin bisa lanjut ya ke modal sosial. Nah, modal sosial di sini untuk ringkasannya bisa ditampilkan di layar. Bahwasanya modal sosial itu dimaknai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang dalamnya mengatur pola perilaku warga. Juga bisa dipercaya. Modal sosial hubungannya Ada hubungan dengan norma perilaku. dengan norma perilaku kegiatan sehari-hari. Kira-kira ada dari Bapak Ibu guru, kira-kira kita memiliki modal sosial apa ya di SDM daerah 1 dari Bapak Ibu guru semua, dan juga Bapak mungkin anak-anak juga bisa yang kita miliki modal sosial berupa tata tertib sekolah bisa. Itu bisa berupa modal sosial yang saya ikut kolaborasi kemarin. Sebagai contoh itu lingkungan sekitar kita, sosialnya itu seperti apa? Paguyuban ya, luar biasa sekali. Paguyuban murid, wali murid, paguyuban wali murid. Mungkin itu bagus sekali. Mungkin ada lagi selain paguyuban wali murid? Kalau kemitraan, misalnya puskesmas. Oh bisa tuh sosial game, ya itu juga bisa masuk aset kita. Jadi nanti tujuannya kalau kita berurusan dengan kesehatan juga bisa dengan puskesmas. Jadi kita sudah memiliki modal kita aset apa tadi yang sampaikan Bu Alis,
paguyuban murid alhamdulillah sudah terbentuk. Kemudian dan untuk modal sosial berupa kesehatan kita miliki dekat dengan puskesmas dulu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu atau lanjut sementara? Lanjut ya. Nanti kalau ada yang kurang bisa ditambahin lagi. Selanjutnya untuk yang modal politik. Modal politik ini dimaknai sebagai modal politik, singkatnya itu adalah sebuah kebijakan atau kewenangan untuk mempengaruhi sesuatu, sebuah aktivitas. Jadi sebuah kekuatan untuk melaksanakan sebuah kebijakan itu bisa masuk ke modal politik. Mungkin tidak sama dengan partai pemilu, mungkin ini akan lebih spesifik lagi, yang lebih kecil. Kira-kira ada Bapak Ibu yang bisa memberikan masukan dari modal politik kita dengan lingkungan sekitar. Dan ada modal politik, kalau saya sampaikan mungkin ada pertama kepala sekolah juga bisa. Itu satu sebagai contoh bahwa kepala sekolah, alhamdulillah kepala sekolah SDN Manyara 1 itu memiliki kebijakan politik yang mana yang dimaksudkan di sini, beliaunya itu bisa menerapkan program-program yang mana itu membutuhkan kebijakan yang berhubungan dengan luar. Itu sebagai contoh untuk mengadakan pertemuan atau apa itu bisa masuk politik. Itu tanpa kebijakan politik dari Bu Dewi itu juga tidak bisa. Mungkin dari salah satu contoh kebijakan kepala sekolah. Mungkin dari yang lain mungkin ada. Bekerja sama, bagus sekali, terima kasih belia. Bekerja sama dengan pemerintah desa atau polsek. Kasus bullying itu Bu ya. Terima kasih. Jadi dari situ dengan kita bekerjasama dengan desa, kebijakan-kebijakan yang bersifat politik atau berhubungan dengan orang banyak bisa terlaksana tadi ya. Dengan desa, puskesmas, itu juga bisa masuk. Mungkin bekerjasama dengan lembaga yang lebih tinggi, misalnya SMP atau MTS tadi. Berkelanjutan. Baik, luar biasa. Kebijakan politik itu ya. Untuk meningkatkan kita juga dekat dengan SMP Manyara. Oh iya, program penerimaan siswa baru kita sudah tidak bingung lagi mau cari sekolah di mana, sudah ditawari itu. Terima kasih. Sementara itu untuk dicatat, ini tadi sudah sampai ke modal aset yang ketiga ya. Kita masuk ke modal aset yang keempat. Keempat itu berupa modal lingkungan dan alam. Tentunya sudah banyak sekali nih Bapak Ibu. Di lingkungan kita ini sudah terdiri dari apa saja, terbentuk dari apa saja. Mungkin sekiranya Bapak Ibu bisa memberikan masukan di sini. Mungkin lebih paham itu malah Pak Jun. Untuk modal lingkungan itu ada sumber daya airnya bagus, untuk pepohonan kacang juga mangga juga bagus. Terima kasih Pak Yun. Kebun sekolahan. Di sini sumber air juga bagus ya Pak Yun. Alhamdulillah bisa dimasukkan nanti. Kemudian kita juga punya kebun juga ya. Mungkin di sekitar sini pekerjaan kita juga banyak Bapak Ibu di sekitar kita sebagai industri apa, mungkin anak-anak di sini bisa disampaikan industri apa kebanyakan di daerah lingkungan kita. Petani, gini bagus ya. Terus ada lagi yang lebih apa lagi jadi orang tuanya. Di sini mata pencariannya sebagai transportasi, sebagai sopir sudah ya. Terus ada lagi petani ada, terus truk sopir ada, terus ada lagi gimana? Produksi genteng, ini. Itu termasuk bisa dimasukkan ke modal lingkungan kita nih Bapak Ibu dan alam sekitar kita. Jadi sudah ada kebun, sumber air, terus industri genteng, petani dan juga sopir. Ini nanti kita petakan dengan tujuan nanti
inilah kekuatan kita Bapak Ibu yang kita gunakan nanti untuk menyusun program-program di depan. Itu gitu dari kira-kira bisa. Itu sangat berpengaruh sekali Pak. Kalau kita mau mengadakan program, lihat dulu aset kita itu ada atau tidak, pasti itu jadi pertimbangan. Oke, terima kasih Bu Dewi. Bisa saya lanjutkan nih Bapak Ibu. Lalu kemudian yang modal fisik itu berupa nampak yang kita tempati, yang nampak bisa gedung, musola, kita memiliki musola sendiri, lapangan olahraga, alhamdulillah juga punya kelas ya, kelas bangunan sudah dan seisinya modal fisik, jadi modal aset yang nampak. Yang pendidikan seperti komputer, LCD, LCD, Chromebook, drum band juga bisa dimasukkan, kita memiliki drum band, toilet, kita memiliki toilet sendiri, bisa masuk, juga bisa masuk, perpus juga tempat parkir, belum, tempat parkir juga, untuk aman kita. Udah banyak sekali untuk modal fisik kita, ternyata luar biasa nih Bapak Ibu, banyak sekali yang kita manfaatkan sebagai kekuatan kita untuk menyusun program di depan nanti. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu yaitu modal agama dan budaya sekitar kita. Kira-kira untuk kepercayaan ya dan budaya, mungkin ada yang bisa memberikan masukan, mungkin dari Bapak Pemimpin bisa atau Bapak Guru agama. Untuk modal agama kita ada musola, jadi ada. Modal Kita juga ada buku untuk panduan anak-anak dalam menjalankan ibadah, berarti kita akan sedang berpuasa. Alhamdulillah untuk modal agama kita sudah memiliki aset yang terutama tadi terkait dengan agama, tadi punya musola ya. Terus punya buku-buku juga yang bisa menunjang untuk kegiatan agama ini. Mungkin ada program rutin ya. Program rutin keagamaan, sholat zuhur, sholat duha, tempat berwudu, kita memiliki kelengkapan juga tempat berwudu. Lalu mungkin ada tambahan lagi dari budaya, mungkin Bapak Ibu ada budaya sekitar ini yang mungkin bisa kita masukkan untuk kekuatan kita. Mungkin pembiasaan menyapa, tersenyum, memberi salam kepada siapa saja, utamanya kepada yang lebih. Terima kasih Bu Khusus di sini. Jadi budayanya alhamdulillah bisa disimpulkan ramah gitu ya, budaya senyum, salam sapa yang bertemu dengan siapapun gitu. Baik, bisa dimasukkan untuk Pak Faiz kita buat ya. Mungkin sementara itu dulu ya Bapak Ibu. Bisa dilanjutkan untuk yang terakhir yaitu modal finansial. Kalau bisa saya simpulkan modal finansial artinya ya berhubungan dengan keuangan. Alhamdulillah kita punya kebun yang asetnya bisa berupa benda maupun bisa diuangkan, misalnya hasil dari kebun itu. Dan alhamdulillah sudah terbukti sampai sekarang kita bisa menikmati. Alhamdulillah. Kebun yang belakang tadi ya disampaikan Pak Izin tadi, itu bisa dibuat untuk modal finansial ya, hasil dari kerjasama tadi. Satu itu hasil kebun mangga juga ya. Hasil kebun mangga. Dua itu Pak, satu panen kan lumayan modal finansial. Untuk tambah modal finansial. Nah, kita alhamdulillah punya kebun dan punya tanaman mangga ya untuk modal finansial. Mungkin ada lagi ya Bapak Ibu untuk modal kita, kekuatan kita selama ini ya. Kalau yang jelas untuk sekolah itu bos. Bos sekolah untuk modal kita ya, tentu saja bos sekolah sudah sangat vital sekali ya untuk kebutuhan kita, memenuhi bahwa bos itu sangat krusial ya untuk pemenuhan kebutuhan kita. Jadi alhamdulillah sudah ada 3 dan PIP juga bisa masuk finansial juga Pak. Jadi ketika ada dana yang sudah cair tadi bisa
digunakan untuk mungkin dulu dari khusus sampaikan bisa untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran, apa dan lain-lain. Dan juga mungkin dari koperasi Pak Edi. Oh, oke. Dari koperasi mungkin bisa juga dimasukkan salah satu Modal finansial. Oke. Tadi dari hasil kebun, dari bos, dari hasil penjualan mangga tadi ya Pak Yud. Terus kemudian dari pengelolaan koperasi dan juga PIP tadi. Ada lagi? Mungkin sadar. Swadaya masyarakat itu sudah menyampaikan dari masyarakat bisa Oh, bisa. Alhamdulillah untuk warga kita alhamdulillah ya sangat banyak peduli. Jadi apapun kalau ada kekurangan mungkin ya kemarin sudah bukan mungkin lagi ya sudah terbukti dibantu untuk pemasangan taping, ditambah taping di lingkup sekolah kita. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah dari sampai modal finansial ini sudah sampai kita petakan 7 aset kita, yang mana yang pertama tadi modal manusia, kemudian modal sosial, modal politik, kemudian yang keempat modal lingkungan dan alam, dilanjutkan yang kelima modal fisik, ada gedung dan lain-lain. Terus ada modal agama dan budaya. Kita di sini tadi sudah memiliki musola, dan juga mungkin bisa saya tambahkan juga ya Bapak Ibu, modal agama dan budaya kita di sini banyak sekali anak-anak. Mungkin di sini TPA-nya bagaimana? Banyak nggak tempat-tempat untuk TPA? Banyak sekali. Banyak ya. Banyak. Di Klaten tiap dusun kira-kira ada ya? Tiap dusun ada. Tiap dusun ada. Mungkin itu bisa dimasukkan di Bapak Ibu. TPA itu juga ada. Terus kegiatan pengajian itu kira-kira ada. Ada malam Jumat sama malam Sabtu. Oke, untuk bapak-bapak ibu semuanya ya? Semuanya. Oke, sangat biasa. Mungkin itu yang bisa ditambahkan di modal agama dan budaya. Dan modal finansial tadi sudah dari kebun, koperasi sampai dengan PIP, swadaya dari masyarakat, jelas sudah terkotakkan. Dan di sini mungkin langsung ke sesi selanjutnya di Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa memberikan, ada yang bertanya atau memberikan masukan tambah lagi mungkin dari ibu kepala sekolah, bapak ibu guru, bapak komite atau anak-anak, mungkin ada tambahan atau balik masukan kritik juga bisa. Ada lagi mungkin Bu Dewi. maaf saya hanya balik saja Oh, oke. bukan balik saja itu alhamdulillah. Terima kasih sekali Pak Edi, dengan Pak Edi hari ini melakukan diseminasi pemetaan aset seperti ini. Kami juga Bapak Ibu guru semakin mengenali apa saja kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah kami, yaitu di SDN Manaran 1 ini. Harapan ini setelah kita Bapak Ibu mengenali aset-aset yang ada di sekolah ini bisa menjadikan kita modal untuk bila kita akan melaksanakan suatu program ya, ini bisa dijadikan pertimbangan untuk kita. Mungkin dari yang sudah disampaikan tadi dan sudah mungkin dicatat oleh Pak Faiz, ada mungkin aset-aset yang masih belum tercover lah. Itu nanti semoga untuk berikutnya kita kan bisa Pak, maksudnya ada kekuatan-kekuatan lain yang mungkin belum dimaksimalkan, semoga untuk berikutnya bisa dimaksimalkan. Contohnya tadi kan sudah ada untuk perlengkapan branding, itu sudah ada tetapi belum bisa kita manfaatkan secara maksimal. Harapan kita setelah tahu apa saja aset-aset kekuatan yang ada di sekolah SDN Manaran 1 ini, kita dapat mengelola kembali sekolah kita menjadi yang lebih baik lagi, terutama bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan siswa-siswi kita demi kemajuan pendidikan agar menjadi nanti lulusan yang berkualitas. Oke, terima kasih Bu Dewi atas masukannya. Mudah-mudahan bisa menjadi pertanyaan refleksi bagi saya untuk bertanya lagi.
Dan mungkin kegiatan ini mungkin bisa juga agak keluar nih Bu, bisa dimasukkan untuk kegiatan kompel dibuat sertifikat juga bisa ya. Bisa. Jadi untuk pengumuman Bapak Ibu untuk tugas nanti sekiranya kalau bisa dibuatkan sertifikat komunitas komunitas belajar vokal di sekolah juga bisa. Oke. Dan mungkin kalau ini sudah bagaimana Bapak Ibu ada tambahan lagi atau sudah cukup? Oh, nggih, khusus. Mungkin saya sedikit menambah Pak Edi, Nggih. mudah-mudahan ini tepat ya. Nggih, nggih. Ini gunanya dengan modal atau aset sosial. Nah, ini bisa kita tambahkan, bisa menjalin hubungan baik dengan lingkungan. Masalahnya kalau kita dekat dengan lingkungan, insya Allah sekolah akan aman. Oh iya, nggih. Karena penjaga itu kan kerjanya hanya pagi sampai jam kerja. Tapi selebihnya itu kita kan tidak bisa mengawasi sekolah ini, memerintah apa sekolah ini. Nah kalau kita bekerja sama dengan baik dengan masyarakat, kalau ada sesuatu yang tidak kita inginkan, masyarakat insya Allah akan membantu atau melindungi kebijakan. Oke, alhamdulillah terima kasih khusus ada tambahan masukan. Jadi modal sosial kita memiliki hubungan baik dengan masyarakat dengan tujuan bisa sebagai tambahan juga untuk keamanan kita, oke, menjaga keamanan. Jadi sudah jaga, alhamdulillah ditambah lagi dengan hubungan baik dengan masyarakat. Sehingga dari kedepannya nanti kalau ada apa-apa sekolah juga ikut diawasi gitu, agar lebih menjadi lebih aman. Ya, terima kasih khusus. Mungkin ada lagi dari anak-anak mungkin ada tambahan tentang ingin fasilitas atau apa? Fasilitas laptop, ya, Chromebook, layar, proyektor, dan lain-lain. Alhamdulillah kita sudah punya, ya. Terima kasih ini, ya. Terima kasih atas masukannya juga. Mungkin dari sini kira-kira bisa dipakai gitu sementara untuk kontak ini. Nanti kedepannya sambil berjalan kalau ada kurangnya mohon masukan dari Bapak Ibu semua. Mungkin kalau sudah cukup saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semuanya, atas luangan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum Pak. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Edi. Nah, dari hasil diskusi tadi saya sedikit meringkas. Nah, untuk aset sekolah dari yang telah disampaikan oleh Pak Edi, ada 7 macam aset yang dimiliki sekolah, dan alhamdulillah dari hasil diskusi ini tadi kita semakin mengenal, semakin mengetahui aset-aset apa yang dimiliki oleh SDN Manyaran 1 dan kedepannya akan dibawa seperti apa SDN Manyaran 1 itu nanti akan disesuaikan dengan aset-aset yang sudah ada. Dan semoga kedepannya nanti kita semua sebagai pendidik dapat menghasilkan peserta didik yang unggul, yang berguna untuk nusa, bangsa, dan masyarakat sekitar. Demikianlah tadi diskusi tentang pemetaan aset sumber daya. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Dan saya sebagai moderator mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.